Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali pada pertemuan yang kedua kali ini pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang insyaallah pada hari ini kita akan membahas teori masuknya Islam ke Indonesia. Siswa-siswi yang berbahagia, semoga sehat selalu. Kemudian untuk membuka pertemuan kita pada hari ini agar lebih berkah, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, siswa-siswi yang berbahagia, dalam sejarah ada 4 teori yang menjelaskan masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Makkah. Yang kedua, teori Persia. Yang ketiga, teori Gujarat. Dan yang keempat, teori Cina. Penjelasan selanjutnya, teori yang pertama yaitu teori Makkah. Teori Makkah merupakan teori yang baru yang muncul sebagai sanggahan atau penolakan terhadap teori Gujarat. Teori Makkah ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Adapun orang-orang yang membawa Islam ke Indonesia itu berasal dari bangsa Arab, terutama Mesir. Nah, teori ini, teori Makkah, ini didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama, pada abad ke-7 tahun 674 Masehi, di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Arab Islam dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Hal ini juga sesuai dengan berita Tiongkok dari Hikayat Dinasti Tang yang antara lain menceritakan tentang orang-orang Tosi, sebutan untuk bangsa Arab yang mengurungkan niatnya untuk menyerang kerajaan Huling yang diperintah oleh Ratu Sima pada tahun 674 Masehi. Kemudian yang kedua, kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Dalam hal ini pengaruh mazhab Syafi'i yang terbesar pada waktu itu adalah di Mesir dan di Mekah. Adapun daerah Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. Yang ketiga, raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, di mana gelar ini berasal dari Mesir. Nah, teori Makkah ini didukung oleh Hamka Panlior dan T.W. Arnold. Pendukung teori ini menyatakan bahwa pada abad ke-13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Nah, jadi masuknya Islam ke Indonesia terjadi sebelumnya, yaitu pada abad ke-7. Begitu pula yang berperan besar terhadap proses penyebaran Islam adalah bangsa Arab. Kemudian yang kedua,
teori yang menjelaskan tentang masuknya Islam ke Indonesia, yaitu teori Persia. Teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 dengan dibawa oleh bangsa Persia, sekarang menjadi negara Iran. Nah, teori Persia ini didasarkan pada banyaknya kesamaan antara budaya Persia dengan masyarakat Indonesia. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, peringatan 10 Muharram atau Hari Asyura, yaitu memperingati meninggalnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW, yang sangat dihormati oleh kaum Syiah Islam Iran. Di Sumatera Barat, peringatan tersebut disebut dengan acara Tabwik atau acara Tabut. Sedangkan di Pulau Jawa, masyarakatnya membuat bubur suro. Kalau kita kan biasanya di Kalimantan, khususnya di Banjar, ada yang membuat bubur Asyura. Kemudian yang kedua yaitu kesamaan ajaran tasawuf yang dianut Syekh Siti Jenar dengan seorang sufi dari Iran, yaitu Al-Hallaj. Yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Persia dalam sistem mengejah huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harakat, jabar, jar, fathah, dhammah, dan kasrah. Siswa-siswi yang berbahagia, itulah tadi beberapa penjelasan tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada beberapa teori, yaitu ada 4 tadi telah kita sebutkan. Namun masih ada 2 teori lagi yang belum kita bahas, yaitu teori Gujarat dan teori Cina. Insyaallah akan kita bahas kembali pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan penjelasan yang di atas tadi dapat dipahami dan dimengerti. Dan jangan lupa selalu berdoa ya, untuk kepahaman, untuk mempaham setiap ilmu yang dipelajari. Jangan lupa berdoa. Kemudian silahkan ketik daftar hadir sebagai tanda ikut serta kalian pada pertemuan hari ini pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang berjudul tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Jadi ketik daftar hadir, silahkan tulis nama, kelas, kirim ke WA Bapak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.